Saya yakin kebanyakan murtadin yang seperti Kenalkan saya, nama saya Semi, dari nama orang tua yang diberikan orang tua. Saya dibesarkan di Klaten, Jawa Tengah. Pada waktu kecil umumnya di kampung saya mayoritas agama Islam. yaitu yang masih ngedit video kesaksiannya sendiri. Pasti merasa lega setiap kali editannya beres. Video kesaksian akhirnya siap, dan udah nggak sabar pengen cepet-cepet diupload. Dengan harapan kalau video kesaksiannya yang akan diupload itu bakal dapat menipu banyak orang. Kami pun juga beragama Islam. Pada waktu saya pergi ke masjid dan sholat 5 waktu, rajin ngaji, penuh pergombalan itu. dan berdoa diajarkan oleh guru ngaji saya, Penuh bohong. dan diberi juga doa untuk tahajud, doa malam, untuk pergumulan yang digumulkan saya. Belum apa-apa lagi MU dah mulai melawak. Karena si Murtadin merasa yakin kalau video kesaksian ini, idenya benar-benar cemerlang dan bakal mampu untuk menipu umat Islam. Tapi kenyataan lebih sering berkata lain. Ternyata setelah diupload itu ya nggak sesuai dengan ekspektasi. Faktor yang bisa jadi penyebabnya itu bisa macam-macam, dan salah satunya adalah kualitas kesaksiannya yang bikin kurang enak untuk dijadikan sebagai penguat iman. Saya tidak tertarik agama lain, ya. Pada waktu itu saya diundang Natalan, saya datang hanya tertarik untuk nonton film Tuhan Yesus. Saya diajak teman dan tetangga-tetangga saya, diajak teman dan tetangga saya juga datang pada waktu itu karena di kampung saya jarang ada film. Maka saya dan teman-teman datang ke Natalan itu tujuannya cuman untuk nonton. Bukan semata-mata karena nggak diproduksi oleh peralatan mahal, tapi karena kurangnya kontrol terhadap halusinasi dari si Murtadin. Di situ saya bertanya, ketika saya melihat film Tuhan Yesus, dalam hati saya bertanya, hatiku kok tidak enak karena orang Kristen kok disiksa, Tuhan orang Kristen kok disiksa, dianiaya, disalib, dipenteng. Bagaimana nanti umatnya yang atau pengikutnya jadi apa? Lebih baik disiksa, lebih berat lagi. Saya nggak mau ikut orang Kristen, jadi orang Kristen. Saya ngeri, takut saya disalib. Pikiran saya Sibuk mencari hiburan kan? Ya contohnya orang nonton video ini lah. pikiran saya menjadi orang Kristen itu disalib. Pada saat itu saya dikasih hidangan atau makanan, saya buang di depan orang yang mengasih itu, dan teman-teman saya juga dibuang juga karena saya pikir itu adalah makanan yang haram, para najis. Konslet otaknya. Bautnya satu hilang. Kena lockdown. Dari video-video kesaksian Murtadin, beberapa orang yang sebetulnya tertarik untuk nonton, karena melihat paras wajahnya dan gerakan mata yang indah tanpa tatap layar. Tapi baru lihat sebentar,
udah langsung close videonya. Hal yang sangat saya sarankan, setelah baru beres ngedit narasi itu, supaya kesaksiannya lebih menarik didengar, maka teliti dulu isi narasi tersebut, dan jangan menggunakan imajinasi serta halusinasi berlebihan di dalam alur kesaksian. Kemudian jangan langsung upload, tapi nyantai dulu sambil lihatin muka Udin. Ngeri. Kemudian beberapa bulan orang tua saya sakit, tidak kunjung sembuh. Lalu kakak saya laki-laki menceritakan tentang Yesus. Yesus itu adalah penyembuh. Yesus itu adalah tabib. Yesus itu dapat menyembuhkan orang sakit. Orang tua saya lalu ikut diajak ke gereja, lalu didoakan oleh pendetanya. Pada saat bapak saya pulang dari gereja, bapak saya itu sakitnya sembuh. Ini kan lelucon sudah basi. Keluarga saya merasakan sukacita, sukacita, senang sekali. Padahal bapak saya ini seorang kiai. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Mungkin kalian saat ini agak bingung, apa urusannya si ayah Murtadin yang pingin sembuh dari sakit, terus dibawa ke gereja dan akhirnya sembuh? Apakah gereja lebih sakti daripada ke rumah sakit? Nah, padahal ayahnya itu adalah seorang kiai yang dapat menyembuhkan orang juga. Padahal bapak saya ini seorang kiai yang dapat menyembuhkan orang sakit, dan banyak orang yang datang ke rumah saya untuk disembuhkan. Ya kita tahu teman sekalian bahwa semuanya itu rekayasa. Benar-benar ngeri gegen pressing MU. Tetapi bapak saya sakit tidak sembuh, maka Tuhan memakai kakak saya dibawa ke gereja, maka Tuhan menyembuhkan. Itu memang diajarkan untuk terus berbohong, untuk mempromosikan agama mereka. Itu luar biasa. Astaga. Hal tersebut adalah syarat-syarat mutlak seorang murtadin untuk melemahkan akidah dengan cara membuat kisah bohong. Itulah yang memang harus ada di kesaksiannya. Jadi, murtadin sengaja membuat kisah yang seakan-akan di gereja itu tempat penyembuhan selayaknya rumah sakit, dan ditambahkan bumbu kebohongan dengan mengatakan ayahnya yang seorang kiai saja bisa sembuh jika dibawa ke gereja. Disitulah awal saya mengenal Tuhan, karena bapak saya sembuh. Bapak saya sembuh. Di situ saya diajak suami saya atau calon suami saya untuk ke gereja. Kemudian saya ikut rajin ke gereja bersama suami saya. Karena suami saya adalah orang yang rajin ke gereja. Setiap berbicara kita harus seperti setulusnya, tulus seperti merpati, ya cerdik juga, ya atau tipu-tipu kayak ular. Luar biasa. Baiklah sahabat, saya cukupkan videonya sampai di sini. Jangan lupa subscribe bagi kalian yang baru tahu channel ini. Kemudian like and share ke seluruh mancanegara, supaya lebih banyak lagi orang yang mendapatkan edukasi dan hiburan secara gratis. Nggak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang masih stay dan mendukung kami dalam membendung para oknum, yang suka sekali mencampur adukan antara kebenaran dengan yang batil. Ingat ya sahabat, jangan sampai murtad. Saya pamit undur diri. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.